Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu di akhir bulan ini. Seperti apakah yang terbaca? Semoga sangat menyenangkan ya, amin. Dan ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca di akhir bulan ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat di sini beberapa dari kamu ada make a change. Akan membuat satu perubahan. Kamu akan mulai berani ya untuk membuat sebuah gebrakan baru di dalam hidup kamu. Banyak perubahan yang terjadi, baik mungkin dari diri kamu, atau mungkin dari segi finansial, atau dari segi asmara kamu. Intinya semua akan mengalami suatu perubahan, karena kamulah yang ingin untuk merubah semua itu ya. Nah, misalnya di sini tentang finansial ya. Aku melihat kamu mungkin yang saat ini punya pekerjaan, tapi kamu ngerasa pekerjaan ini memang sih gajinya lumayan. Tapi kamu kayak pengen nih, kita kan punya keinginan nih untuk hidup ya. Kayak pengen punya mobil, pengen punya rumah. Nah, kalau kita merasa dari gaji kita belum cukup, terus kamu juga punya kemampuan, kamu juga merasa punya kualitas, dan modal juga ada. Nah, di saat kamu menginginkan untuk membuka suatu usaha, yakinkanlah diri kamu. Kamu akan bisa berhasil di sini. Karena semua itu berawal dari diri kamu, berawal dari kemauan. Nah, semoga aja ya, di akhir bulan ini, kamu menemukan inspirasi, menemukan peluang, menemukan kesempatan ya, untuk bisa membangun suatu usaha. Nah, itu juga tidak akan mengganggu pekerjaannya kamu. Nah, usaha yang penting kamu lakukan ya mungkin saja coba kamu itu hobinya apa? Kamu itu sukanya apa? Jadikanlah hobi itu suatu hal yang akan menghasilkan cuan. Karena jika kita bekerja dengan hobi, maka itu akan sangat menyenangkan. Kita tidak akan pernah bosan. Terus kita bagaimana berusaha untuk memaksimalkan pekerjaan itu. Oke? Nah itu, jika itu mungkin tentang finansial, kamu berusaha untuk mencoba menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi lah untuk finansialnya kamu. Aku pengen memiliki ini, memiliki itu, ya pasti otomatis kita berusaha ya untuk mencapai semua keinginan kita itu. Nah itu mungkin dari segi finansial. Kalau dari segi percintaan, bisa jadi jika kamu yang single, aku melihat hadirnya seseorang itu akan membawa perubahan pada kamu. Nah, jika di sini kamu yang sudah punya pasangan, mungkin ada yang berkonflik atau ada yang baik-baik saja. Tiba-tiba aja ya ada angin kencang yang menghempas ya. Jadi terjadilah konflik. Nah, tetapi konflik ini itu akan benar-benar bisa terselesaikan, akan berakhir. Intinya ada perubahan yang kamu buat di sini. Nah, jika misalnya ada yang LDRan, mungkin belum ada kejelasan di hubungan ini ya. Semoga aja di akhir bulan ini akan ada kejelasan untuk hubungan yang selama ini tidak ada kepastian. Semoga ya, aminkan saja. Oke. Nah, di sini juga ada deal with the unexpected. Aku melihat beberapa dari kamu akan merasakan ya suatu hal-hal yang kayak ini ya, kayak ini berubah, berbeda lah gitu ya. Hari-hari kamu itu kayak kamu alami begitu sangat berbeda sekali. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Di saat kamu menginginkan untuk merubah semuanya,
Disitulah mungkin tiba-tiba aja ada yang datang gitu ya. Misalnya kamu kayak, oh aku pengen deh untuk membuka usaha. Emang sih pekerjaan aku cukup untuk hidup aku, tapi aku kayak pengen untuk menjadikan usaha aku itu ataupun penghasilan aku lebih gitu. Ternyata ada kesempatan, ada hal-hal yang tidak terduga. Mungkin hadirnya seseorang ya. Nah, begitu juga mungkin dengan cinta. Dimana mungkin kamu merasa kayak, hubungan aku ini sepertinya biasa-biasa aja, tidak ada yang spesial. Bisa nggak ya aku hidup bersama dia nantinya? Atau akankah kita berkomitmen? Ternyata ya ada hal yang tidak terduga yang membuat akhirnya dia merasa kamu pantas buat aku. Mungkin ada suatu momen ya yang membuat dia akhirnya mengerti kalau kamu itu adalah orang yang baik, orang yang layak buat dia gitu loh. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi ya, entah itu dia kayak punya masalah, terus dia kayak butuh bantuan. Nah, hanya kamu yang bisa membantu dia. Di situ dia kayak ngerasa, aku merasa terbantu, aku merasa tertolong, dan aku merasa adanya kenyamanan sama kamu, ya. Sehingga dia membuat komitmen dengan kamu. Nah, itu sungguh sangat tidak diduga ya. Nah, inilah salah satu hal yang mungkin tidak terduga yang akan hadir di dalam hidup kamu di akhir bulan ini. Semoga ya banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya yang akan kamu terima di sini. Salah satunya ya mungkin dari segi cinta itu gitu ya, atau dari segi finansial juga gitu loh. Intinya banyak hal. Nah, di sini juga ada gift of freedom. Ini menggambarkan satu kebebasan ya. Dimana mungkin ada juga sih beberapa dari kamu mungkin punya hubungan yang kayak sulit untuk dilepaskan, atau hubungan yang toksik gitu ya. Padahal kamu sudah tahu nih, ini toksik banget nih orang gitu loh. Terus kamu nggak bisa lepas dari dia. Mungkin ada rasa ketakutan dari kamu kah itu, atau dari diri dia. Dia mungkin tidak mau dilepaskan oleh kamu karena dia tahu kamu adalah seseorang yang bisa membantu dia ya, mungkin dalam segala hal. Itu membuat dia tidak mau lepas dari kamu. Namun di saat kamu sudah capek, di saat kamu mungkin merasa oh ini tidak bisa diperjuangkan lagi gitu loh, makanya di sini kamu akan mencari kebebasan untuk diri kamu. Ada sebuah kebijaksanaan ya, atau ada sebuah kayak pemikiran-pemikiran kamu dalam mengambil keputusan ini, aku harus tegas nih gitu. Dan akhirnya ya semua itu bisa akan kamu lepaskan. Intinya kamu di sini kayak, oh aku nggak mau lagi nih disakiti, aku nggak mau lagi terikat nih gitu untuk hal-hal yang tidak pasti gitu ya. Nah, karena ini akan menyakitkan diri aku. Oke? Nah, di sini ada life in the moment. Kamu akan benar-benar kayak melihat apa yang memang yang ada pada kamu saat ini ataupun di sekeliling kamu ya. Kamu kayak ngerasa aja di sekeliling kamu itu akan banyak kesempatan dan peluang untuk bisa dijadikan sebagai poin-poin penting ya, untuk bisa merubah semua yang kamu harapkan dalam hidup kamu ya, baik itu dari segi finansial atau mungkin dari segi cintanya kamu. Maka di sini kamu akan punya kesempatan, kamu akan merasakan hal itu. Kesempatan itu akan datang kepada kamu. Oke? Jadi kamu jangan abaikan kesempatan itu, jangan kamu jangan sepelekan gitu ya. Jika seandainya ada seseorang nih yang awalnya kamu anggap siapa sih dia gitu, ternyata dia adalah seseorang yang punya peran penting di dalam perubahan hidup kamu nantinya ya. Inilah dia, perubahan itu akan terjadi. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan membuat perubahan pada hidup kamu. Ya, salah satunya mungkin cinta tadi gitu ya, atau keuangannya kamu. Semoga aja ya semua itu akan hadir ke dalam hidup kamu supaya bisa membantu untuk perubahan menjadi lebih baik ya ke depannya. Kita akan coba lihat di sini dari segi kata tarot seperti apakah yang akan terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang akan muncul kartu-kartunya? Bagaimanakah energinya? Dan untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, kita juga akan cek di sini. Ini ada The Tower ya. The Tower ini menggambarkan memang ya, di dalam hidup kamu itu pernah terjadi suatu kehancuran. Ya, mungkin kehancuran dari segi finansial, kehancuran dari usaha kamu, bisnisnya kamu, pekerjaannya kamu ya. Tapi semua itu tidak membuat kamu bermasalah ya. Justru itu membuat kamu merasa aku harus bangkit. Aku harus berubah rencana. Aku harus merubah pola pikir aku gitu ya. Nah, di situ kamu mulai mencoba untuk memplanningkan semuanya ya. Untuk kedepannya bagaimana? Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu.
Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, kartu berikutnya ada Knight of Wands. Mungkin di akhir bulan ini kamu juga akan mulai berhati-hati untuk bertindak ya. Kamu akan mulai mengambil suatu keputusan, tapi berdasarkan logika kamu atau berdasarkan intuisi kamu juga ya. Kamu tidak akan gegabah lagi dalam mengambil keputusan dalam bertindak juga ya. Nah, karena di sini suatu saat ya, ataupun mungkin dalam akhir bulan ini, kamu akan menerima sebuah tawaran. Tawaran mungkin dari seseorang, dari teman, ataupun ini energi yang mungkin akan bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan finansial. Ya, ada sebuah hubungan kerjasama, dan ini ada usaha yang dilakukan di hubungan ini. Ya, usahanya apa? Untuk meningkatkan satu usaha yang kamu buat atau pekerjaan yang kamu lakukan ya, supaya ada hasil gitu loh. Ya, jadi ini intinya akan ada tawaran-tawaran yang pantas ya. Mungkin ini juga sebuah peluang atau kesempatan yang harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terkadang kita jangan melihat dari luarnya saja dari seseorang ya, tapi kita juga harus lihat kualitas dari seseorang tersebut gitu ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada Five of Swords. Aku merasakan beberapa dari kamu seolah kayak ingin mencari jalan, mencari cara ya. Awalnya memang kayak otak itu udah buntu banget. Pikiran-pemikiran kamu itu kayak sulit untuk menemukan inspirasi gitu ya. Namun setelah mungkin ada yang menuntun kamu, ada yang mengajak kamu ya, ada yang membawa kamu keluar dari pemikiran yang sulit tadi gitu ya. Disitulah akhirnya mulai kamu menemukan solusi, jawaban ya, penyelesaian dalam masalah yang kamu hadapi. Oke, semoga aja ya seseorang ini nantinya akan benar-benar bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu saat ini. Memang di sini ada Five of Wands ya. Ada juga sih beberapa dari kamu yang aku katakan tadi ya, ada konflik yang terjadi. Mungkin konflik ini dengan teman, dengan saudara, atau dengan pasangan kamu sendiri. Namun ya, aku melihat konflik ini bisa jadi akan terselesaikan. Namun jika ini konflik tentang percintaannya kamu, di sini memang hadir orang ketiga ya. Di antara kamu dengan seseorang ada hadirnya orang ketiga. Nah, jika ini ada dalam energi kamu ya, itu kan membuat kamu sakit, kecewa, dikhianati. Nah, semua itu mungkin akan bisa berlalu. Karena di saat ini, di kartu ini ada yang akan membawa kamu pergi dari rasa sakit ini. Oke? Karena jika untuk kembali kepada seseorang tersebut, ini tidak akan mungkin. Karena ini sudah terlanjur sakit hati. Hati kamu udah terbelah gitu, kayak nggak bisa disatukan lagi. Kalau gambar aslinya itu kan ada pedang 3 yang menusuk hati, dan hati itu memang sudah terpisah. Jadi sulit untuk disatukan. Kalaupun disatukan, ya peristiwa yang terulang dulu, yang dulu terjadi ya terulang kembali gitu loh. Dan itu akan membuat kamu sakit lagi, menderita lagi, kecewa lagi gitu. Ya. Di sini. Jadi kalau aku lihat kalau dari konflik yang terjadi ini sebenarnya ya kamu akan segera menyelesaikan konflik ini. Mungkin seseorang ini yang akan menuntun kamu. Mungkin saja orang ini yang mungkin akan menjadi pasangan kamu. Dia bisa mengobati luka hati kamu. Dia seperti menyarankan ke kamu, ya udah kita maafin, atau kita berikan kesempatan untuk dia. Ya, di sini kamu akan memiliki jiwa yang benar-benar tulus ya terhadap seseorang yang sudah menyakiti kamu. Kamu bisa memaafkan, kamu bisa menerima semua perlakuan dia ya. Karena itu ada kekuatan yang kamu dapatkan dari seseorang yang hadir ini. Ya, semoga. Nah, di sini juga ada kartu The World. Kamu merasa saat ini benar-benar kayak akan menikmati hidup yang begitu cukup menyenangkan, cukup bahagia ya. Walaupun terkadang kamu juga harus bisa melihat ke belakang, tapi masa lalu itu kamu jadikan sebagai pelajaran bagi kamu. Kamu tidak akan gegabah lagi dalam mengambil keputusan, dalam bertindak ya. Karena di sini kamu sudah cukup lama menderita dalam hubungan percintaan. Kalau dari segi finansial sih mungkin aku lihat udah oke banget ya. Udah oke. Dan di sini yang kuat parahnya itu ya percintaannya kamu. Terkadang ya kamu ketemu dengan orang yang salah, orang yang manipulatif ya. Di situ mungkin awalnya kamu sulit untuk bertahan, sulit untuk melepaskan juga. Namun pada akhirnya mau tidak mau kamu harus melepaskan. Karena itu juga nantinya berefek kepada masa depan kita. Itu juga akan terulang kembali. Apalagi di sini seperti hadirnya orang ketiga. Ini merupakan satu permasalahan yang mungkin sulit untuk dirubah. Mungkin saja ini sudah menjadi penyakit
bagi seseorang yang suka berselingkuh atau apa begitu ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Apapun itu, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.